Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami Dewi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan adalah tentang strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi untuk kesempatan kali ini, yaitu strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan dalam pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persamaan persepsi, pemberantasan korupsi akan bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Nah, hari ini agar pemberantasan itu berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Jadi untuk melakukan pemberantasan korupsi, kita harus memiliki pemahaman yang sama dulu terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Karena selama ini masih banyak orang-orang atau oknum yang menganggap bahwa tindakannya itu tidak termasuk dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenal seperti apa korupsi itu, jenis-jenisnya seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa. Dan materi mengenai ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, harapannya dengan memiliki cara pandang dan persepsi yang sama, ini maka pemberantasan itu akan bisa berjalan lebih efektif, kemudian bisa dilakukan secara serentak, dan ini membutuhkan kesadaran dari berbagai pihak. Apakah dari pihak pemerintah, apakah dari pihak masyarakat, apakah dari pihak lembaga-lembaga negara, ya, penyelenggara negara, yang kesemuanya itu tentunya ketika nanti tumbuh kesadaran sikap atau budaya anti korupsi, ini akan lebih mempermudah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah, terutama untuk pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya itu telah dicoba untuk ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi atau tipikor secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, legislatif, serta yudikatif. Upaya-upaya itu ternyata mulai membuahkan hasil, di mana ada itikat pemberantasan korupsi yang menjadi pendorong bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan atau aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam upaya pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlah institusi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi pun mulai terbentuk. Antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi seperti KPK, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Presiden sendiri juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi atau PPK. Misalnya, Instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Melalui Inpres ini diharapkan maka Presiden mulai menggunakan amanatnya di berbagai langkah strategis, di antaranya berupa rencana aksi nasional atau yang dikenal dengan RAN, pemberantasan korupsi tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
Dokumen yang dimaklumatkan sebagai acuan bagi para pihak di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dalam memberantas korupsi ini lebih menekankan pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan, selain juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan monitoring atau pemantauan dan evaluasi. Ada 4 masalah penting untuk dilakukan pencegahan korupsi, yaitu yang pertama, memperjelas tanggung jawab pencegahan korupsi, KPK dan lembaga lain seperti Komisi Ombudsman Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara atau Kemenakpan memiliki tanggung jawab utama di bidang pencegahan korupsi ini. Diharapkan dengan tanggung jawab yang jelas dipertegas ya. Jadi di sini merupakan pihak aparatur dari pemberdayaan pemerintah negara yang memiliki kendali utama di bidang pencegahan korupsi ini. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi, terutama di sektor penegakan hukum dan peradilan sudah memulainya. Misalnya saja, Menakpan sudah mengordinasikan penyusunan rancangan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Nah, jadi di sini birokrasi ini juga perlu dilakukan reformasi, harapannya khususnya di bidang pelayanan untuk penegakan hukum dan peradilan, ini sudah dibuatkan semacam rancangan undang-undang bagaimana praktek dan operasionalisasi dari administrasi pemerintah. Sehingga ketika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan dari kedua sektor ini, baik dari pihak penegak hukum maupun peradilan, itu lebih memiliki rasa aman. Karena apa? Setiap kegiatan operasionalnya itu dijamin oleh undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa diupayakan memperbaiki, antara lain dengan mengumumkan pengadaan barang dan jasa dari masing-masing instansi, baik melalui aplikasi LPSE dan SIRUP. Nah, diharapkan dengan adanya perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa ini, harapannya dari berbagai instansi yang terkait itu bisa diberikan pencegahan dini untuk masalah tindak kasus korupsi, sehingga pengadaan barang dan jasa ini benar-benar pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan, bukan pengadaan barang dan jasa yang diupayakan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak-pihak tertentu yang tujuannya hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, berikutnya pencegahan tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis atau PPATK yang belum memiliki pegawai tetap dan banyak menggunakan pegawai dari instansi lain. Sehubungan dengan masalah kepegawaian ini, sudah pernah diusulkan agar kepala PPATK itu diberikan kewenangan sebagai pembina pegawai negeri sipil dengan merevisi satu pasal pada peraturan pemerintah nomor 9/2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Nah, harapannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang ya di Badan PPATK ini dengan menggunakan pegawai tetap yang sudah disahkan oleh pemerintah atau pihak terkait, ini masalah kepegawaian atau SDM itu bisa menjadi satu bentuk pencegahan dini untuk tindak kasus korupsi. Diharapkan dengan memiliki pegawai tetap sendiri, ini tidak akan ada lagi proses pencucian uang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini tadi adalah 4 masalah penting yang dilakukan untuk pencegahan kasus korupsi.
Banyak sistem yang diterapkan di negara kita ini, yaitu Indonesia, memberikan peluang dan ternyata sistem itu memiliki peluang untuk tindak pidana korupsi. Sistem yang baik itu harusnya bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan perbaikan sistem. Nah, apa saja yang perlu diberikan pada kegiatan perbaikan sistem? Misalnya saja mendorong transparansi penyelenggara negara. Seperti yang dilakukan KPK ketika menerima pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan juga gratifikasi. Ini merupakan bentuk transparansi penyelenggara negara. Jadi kalau ada pejabat tertentu, pihak pimpinan wilayah seperti bupati, gubernur, wali kota, presiden bahkan ya, yang mendapatkan gratifikasi atau mendapatkan katakanlah bisa melaporkan harta kekayaannya. Nah, ini kita mendapatkan laporan transparansi dari para penyelenggara negara tersebut. Sehingga dari mana mereka mendapatkan uang itu, kemudian hasilnya dari mana, kemana, itu jelas seperti itu. Dan ini bukan untuk internal pribadi ranah mereka ya, tapi dalam hal ini hal-hal yang terkait dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki seperti itu. Kemudian yang memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Ini juga perlu. Diharapkan dari rekomendasi yang diberikan tadi, badan-badan atau lembaga kementerian dan lembaga-lembaga terkait diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan perbaikan internal. Ya, karena kadang-kadang bisa saja ketika akan melakukan perbaikan internal kita terpancang pada pengaruh kekuasaan wewenang dari partai politik, dari lembaga yang lebih tinggi atau pejabat-pejabat yang lebih tinggi sehingga tidak bisa melakukan perbaikan internal. Berikutnya, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Nah, tentunya dengan melakukan modernisasi pelayanan publik ini, kita meninggalkan sistem-sistem konvensional yang memungkinkan terciptanya tindak kasus korupsi, dan kita membuat satu modernisasi pelayanan publik dengan online yang penuh dengan transparansi tadi, sehingga siapapun bisa melihat pelaporan untuk pajak, pelaporan tentang harta kekayaan, kemudian bagaimana proses pembayaran untuk badan-badan unit milik negara, misalkan seperti itu. Nah, ini akan membuat kepercayaan masyarakat itu menjadi meningkat. Dan kita juga harus punya kesadaran yang sama, cara pandang yang sama, wawasan yang sama untuk memiliki sikap anti korupsi. Pemerintah Indonesia sendiri telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai macam cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, ini menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana. Dengan adanya lembaga ini, memang kita cukup terbantu, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terungkap. Dan sekaligus ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat bahwa kita semua harus waspada. Karena ternyata budaya korupsi ini sudah sangat merajalela dan sangat meresahkan. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk melakukan pemberantasannya. Upaya pemberantasan korupsi itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Penindakan ini sifatnya menindak kepada para pelaku korupsi, ya, supaya mereka itu punya sifat jera, bahwa apa yang dilakukan itu keliru, bahwa apa yang dilakukan itu merugikan banyak sekali baik bagi masyarakat, negara, bangsa Indonesia ini. Dan harapannya dengan penindakan yang dilakukan, selain memberikan sifat jera, ini juga bisa menjadi katakanlah tanda
ya, peringatan bagi siapa saja yang ingin melakukan tindak pidana korupsi itu akan mendapatkan dampak-dampak tersebut seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pencegahan. Tindakan pencegahan ini kita menjaga, meminimalisir supaya kegiatan korupsi ini bisa hilang, supaya kegiatan korupsi ini bisa katakanlah bisa dihilangkan sedikit demi sedikit ya, karena untuk menghilangkannya secara keseluruhan itu membutuhkan waktu, tenaga, dan juga upaya yang sangat luar biasa. Mengingat sudah menjadi budaya yang mengakar di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu pencegahan ini bisa dilakukan dengan memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi ini di lingkup-lingkup pendidikan, baik mulai dari sekolah dasar, menengah, ya sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Nah, kemudian diharapkan ada sosialisasi mengenai edukasi anti korupsi ini yang diberikan kepada masyarakat sedini mungkin ya, sehingga masyarakat itu jadi punya kesadaran dan wawasan tindakan apa saja yang masuk dalam ranah tindakan kejahatan korupsi. Dan tentunya kedua hal ini yaitu penindakan dan pencegahan tidak akan berhasil optimal jika dilakukan oleh pemerintah saja. Jadi harus melibatkan peran serta dari masyarakat. Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani masalah korupsi saja. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justi Ombudsman pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak melakukan komplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Selain itu, lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat, serta mengembangkan standar perilaku serta Code of Conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkannya. Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah. Di Hong Kong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama Independent Commission Against Corruption. Di Malaysia dibentuk The Anti-Corruption Agency dan kita sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal lain yang perlu diperhatikan di sini pada pembentukan lembaga anti korupsi adalah memperbaiki kinerja dari lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harusnya memiliki sikap imparsial atau tidak memihak, jujur, dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu atau enable, mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta keterampilan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau atau unwilling atau tidak memiliki keinginan yang kuat atau strong political will untuk memberantas korupsi. Nah, ini menjadi perhatian khusus ya.
atau justru mereka terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Jadi tidak hanya dibentuk saja lembaga anti korupsi ini untuk menunjukkan keseriusan negara kita dalam memerangi korupsi, tapi juga perlu diperhatikan kinerja dari lembaga-lembaga terkait seperti lembaga peradilan, di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berikutnya yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Nah, ini menjadi transparansi laporan tersendiri bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa membandingkan bagaimana pejabat tersebut sebelum dan sesudah terpilih. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Nah, apabila ditemukan ada yang tidak wajar karena dirasa sangat naik ya, melebihi dari apa yang ada, nah ini bisa menjadi perhatian tersendiri. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi itu dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, misalnya anggota keluarga seperti kepada suami atau kepada istri atau kepada anak. Nah, ini salah satu cara untuk menghilangkan jejak, sehingga kita menemukan kesulitan untuk bisa istilahnya menunjukkan bukti bahwa itu diperoleh dari melakukan tindakan korupsi. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harusnya diberikan otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Harapannya dengan melakukan pemantauan tersebut maka bisa didapatkan semacam paling tidak pengamatan ya. Jadi kalau ada hal di luar kendali, hal-hal yang sifatnya penyelewengan itu segera bisa ditemukan. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi pihak masyarakat untuk ikut memantau ataupun mengawasi ataupun memonitor hal tersebut. Nah, jadi perlu dibuatkan satu sistem aplikasi yang katakanlah memudahkan publik untuk bisa ikut memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun militer. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer itu juga perlu dikembangkan. Karena selama ini semuanya seperti bersifat private untuk lembaga-lembaga tersebut. Nah, ada kalanya kita juga dari pihak masyarakat umum itu ingin melihat hasil perekrutan pegawai negeri dan anggota militer yang transparan itu seperti apa, terutama untuk anggota militer ya, karena sering mendengar bahwa perekrutan untuk anggota militer di bagian bidang tertentu itu kadang melalui jalur-jalur khusus yang di luar dari sistem yang sudah ditentukan. Banyak sekali contoh seperti itu. Berikutnya pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebajikan
atau kebijakan dan menjalankannya secara transparansi. Pemerintah sendiri tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan. Yang keempat, pencegahan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi di lingkup sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan dalam berpendapat, ya. Jadi di sini diharapkan dengan memberikan pendidikan nilai-nilai kebaikan itu akan menjadi dasar bagi siswa untuk memahami tentang pendidikan anti korupsi. Suseno dalam Jabar tahun 2009 bukunya berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang itu merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi dan marah bila ia menyaksikannya. Menurut Suseno, ada 3 sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Melalui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa sejak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga memberikan proses pembelajaran tentang kepekaan terhadap praktek-praktek korupsi yang ada di sekitar kita. Karena kadang-kadang kita sendiri juga tidak peka kalau di sekeliling kita sudah ada praktek tindak korupsi. Dan yang ketiga, mendidik para siswa dari usia dini tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan. Dan kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam menciptakan clean and good government demi masa depan yang lebih baik dan beradab. KPK sendiri memiliki 3 strategi pemberantasan korupsi yang biasanya disebut dengan Trisula pemberantasan korupsi. 3 model pemberantasan korupsi itu biasanya dilakukan melalui pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi. Harapannya, dengan dilakukan pencegahan, kita akan meminimalisir sifat-sifat atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada kasus korupsi. Dan yang kedua, penindakan. Dengan penindakan yang dilakukan, ini akan memberikan efek jera kepada para pelaku-pelaku korupsi dan memberikan gambaran kepada mereka efek atau akibat jika mereka tetap melanggar atau melakukan tindak pidana korupsi. Apakah itu berlaku untuk pribadi, keluarga, atau lingkup kelompok atau teman-teman yang ikut dalam kegiatan praktek korupsi tersebut. Dan yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Untuk pendidikan anti korupsi ini diberikan di tingkat sekolah dasar, menengah sampai tingkat perguruan tinggi dengan harapan kita menanamkan rasa budaya anti korupsi ini sedini mungkin kepada generasi kita. Karena kita mengharapkan generasi muda kita memiliki budaya anti korupsi yang nanti bisa terus dibawa berkelanjutan sampai generasi-generasi yang mendatang. Nah, harapannya dengan menerapkan pendidikan anti korupsi ini di tingkat sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi itu bisa menjadi salah satu pendidikan pemberian nilai-nilai dasar yang kemudian akan membentuk budaya dari generasi muda kita menjadi generasi yang bertanggung jawab dan memiliki sikap anti korupsi. Ada juga yang menerapkan 6 strategi, di antaranya pencegahan pada lembaga penegak hukum
dan lembaga-lembaga lainnya, ya. Kemudian yang kedua, penindaan. Yang ketiga, harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi harapannya undang-undang, peraturan yang dibuat itu memiliki sifat harmonis dan juga berkesinambungan dengan gerakan anti korupsi yang diterapkan. Kemudian yang keempat, penyelamatan aset hasil korupsi. Harapannya aset hasil korupsi ini kita amankan, kita jaga, kita lestarikan, kita rawat untuk dimanfaatkan bagi generasi muda kita yang akan datang. Kemudian yang kelima, kerjasama internasional. Harapannya untuk tindak kasus korupsi ini tidak hanya untuk lingkup internal, tapi kita juga bisa bekerja sama secara internasional dengan negara-negara lain memberantas tindak kasus korupsi ini. Karena ini sudah merupakan masalah internasional. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Dengan adanya pelaporan, diharapkan membentuk satu laporan yang sifatnya transparansi dan bisa memberikan informasi sehingga bisa memberikan informasi yang setidaknya itu membuat masyarakat lebih percaya kepada apa yang dilaporkan. Ya, jadi dengan laporan yang transparansi ini menjadi paling tidak pengawas atau monitor bagi setiap kegiatan sehingga meminimalisir kegiatan yang mengarah kepada tindak kasus korupsi. Berikutnya adalah peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya pemerintah melalui KPK dan aparat hukum lainnya. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku tindak KKN. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. Mendorong pemerintah melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance, membangun kepercayaan masyarakat, mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar, dan memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi diantaranya upaya pencegahan atau preventif, upaya penindaan atau kuratif, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, dan upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Upaya pencegahan atau preventif sendiri diantaranya menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Dan yang terakhir, berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Berikut upaya penindakan kuratif. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan
dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis Mi-2 merek Pli Rostov Rusia milik Pemda NAD tahun 2004. Ada juga dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas presipmen dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI pada tahun 2004. Ini contoh yang agak lama ya, mungkin sekarang tahun 2022 itu banyak sekali kasus-kasus yang sudah diambil atau ditindak oleh KPK. Berikutnya, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Salah satu contohnya yaitu memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Yang kedua, tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Yang ketiga, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. Berikutnya, membuka wawasan seluas-luasnya, pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek hukumnya. Dan yang terakhir, mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu upaya edukasi LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Indonesia Corruption Watch atau ICW adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan pengawasan dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1998. Di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bebas korupsi. Kemudian ada Transparency International atau TI, adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba, sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi atau IPK in Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia disusul Surabaya, Medan, Semarang, dan Batam. Ini menurut data tahun 2004. Sedangkan survei TI pada tahun 2005 Indonesia berada di posisi ke-6 negara terkorup di dunia. Nah, bisa Anda bayangkan sekarang Indonesia berada di posisi yang keberapa? IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Libya, dan Uzbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara yang terbebas dari kasus korupsi. Baik, itulah tadi gambaran tentang upaya dan usaha beberapa strategi yang diharapkan itu mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.